Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, tentu kita bersyukur. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Di weekend ini ya, Sabtu dan juga mungkin besok hari Ahad, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas yang sudah kita agendakan jauh-jauh hari dalam kondisi sehat, dalam kondisi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu menjadi bagian penguat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala karunia, rahmat dan keberkahan yang kita dapat dalam hidup kita. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, nabi kita yang telah memberikan pencerahan, sehingga dengan pencerahan tersebut kita juga mendapatkan risalah, mendapatkan ajaran, mendapatkan contoh untuk kita bisa menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari jadi semakin lebih mudah. Salam juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya yang insya Allah juga istiqomah menjaga kemurnian ajaran Islam hingga sampai kepada generasi kita. Bahkan insya Allah nanti akan terus terjaga kemurnian ajarannya hingga nanti di generasi akhir. Dan mudah-mudahan kita pun juga menjadi bagian yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan keluarganya. Yang saya hormati ini di sini ada Pak Bendahara JCT Indonesia, para fasilitator kita, ya, kebetulan baru hadir Coach Juni Hadi dari OLEP yang memang fokus pada training atau pelatihan-pelatihan dalam aspek agility, kelincahan. Ya. Dan alhamdulillah yang hadir, ya, yang mendaftar rata-rata pembesar di yayasannya, Coach. Rata-rata tokoh di sekolahnya, sebagian besar mengambil kebijakan, dan sekolah-sekolah besar di sekolahnya, di daerahnya, sekolah-sekolah yang punya nama tersendiri di mata masyarakat di sekitarnya, yang mungkin berpikir untuk bisa lincah ya, walaupun besar tapi bagaimana tetap bisa lincah. Biasa kan lincah itu diasosiasikan kepada kecil, ya, tidak besar, itu cenderung lincah. Tapi kalau sudah besar, sudah jangkauannya sangat luas, organnya sudah sangat banyak, nah itu untuk lincah relatif butuh waktu dan butuh adaptasi. Nah, 2 hari ke depan kita akan banyak diskusi tentang aspek-aspek perubahan paradigma dan cara berpikir yang mungkin cenderung menjadi tren organisasi di masa yang akan datang dengan kemajuan teknologi, dengan perubahan-perubahan culture ya, budaya, perubahan-perubahan sudut pandang dan sebagainya. Baik, kita akan memulai dengan beberapa seremoni pembukaan. Kita akan coba nanti akan dengarkan pembacaan Al-Quran. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan juga Al-Fatihah untuk Ibunda dari Ketua Departemen Penjaminan Mutu JCT Indonesia, Ibu Sitawati, yang malam tadi ibundanya wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah juga kita sampaikan, kita bacakan untuk almarhum
Ustadz Syarif Muhtarom, ya, pelopor Eduskram di Indonesia, tokoh pendidikan atau tokoh JST juga di Jawa Timur, yang beberapa bulan yang lalu juga wafat mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita dengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Mas'ud. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Mas'ud atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di surat Ar-Rahman. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan pada kegiatan kita 2 hari ke depan dan juga melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Baik, mari kita sama-sama dengarkan dan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk menjaga kehusuan, kita menyanyikan dalam kondisi mic-nya terkunci ya, atau tertutup. Dilanjut dengan Mars JS.
berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Indonesia kan berjaya. Baik, kita lanjut. Saya akan coba bacakan dulu susunan acara walaupun sudah saya sampaikan di grup peserta ya. Sesi pertama kita akan mendengarkan, menyimak pemaparan tentang nurture digital innovation dan agile mindset, pola pikir agile di dunia pendidikan. Kalau pola pikir agile di dunia industri sudah sangat populer sebenarnya, tinggal di dunia pendidikan termasuknya relatif baru ya. Seolah kita menjadi bagian daripada yang awal-awal untuk bisa menerapkan pola pikir agile ini di lembaga kita, di yayasan kita, atau di sekolah kita. Nanti jam 10 kita break sebentar, 15 menit. Selama break, Zoom akan saya close ya, supaya rekodnya bisa terkonvert ya. Jadi kalau kita rekodnya seharian penuh, nanti juga Bapak Ibu juga agak kesulitan untuk mendownloadnya ya, untuk melihatnya. Jadi setiap break, setiap istirahat, Zoom akan saya close sebentar untuk bisa di-convert record. Sesi kedua nanti jam 10.15 kita akan dengarkan juga tentang apa itu Scrum. Ya. Lalu juga setelah zuhur nanti, sesi ketiga, kita akan mengenal tools-tools ya, yang terkait dengan agile collaboration. Kalau mau coba-coba, sudah saya sampaikan atau sudah saya kirim linknya ya tentang Vima.com, Miro.com, dan Trello ya, Trello.com. Ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan dan nanti kita coba kenalan di sesi setelah zuhur ya. Oleh karena itu diharapkan dan sangat diminta para peserta untuk standby dengan laptop ya, tidak mengikuti dengan handphone. Kalaupun dengan handphone, laptopnya tetap standby supaya tetap bisa mengikuti nanti apa yang diarahkan oleh para fasilitator supaya lebih efektif tentunya. Nah, untuk besok kita akan lebih banyak beraktivitas ya tentang pembelajaran kita akan mendengarkan tentang LDZ. LDZ itu Lightning Decision Jam ya, pembelajaran berbasis masalah
Eh, Lalu kita akan juga melaksanakan design sprint, ya, tahap 1 dan tahap kedua. Nah, ini semuanya basisnya penuh dengan aktivitas besok. Jadi sekali lagi juga sangat diharapkan untuk bisa terampil menggunakan aplikasi di antara Vima, Miro, dan Trello yang nanti akan diarahkan oleh para fasilitator. Baik, kita akan segera mulai kepada sesi pertama. Fasilitator kita nanti ada Coach Juni Hadi, ya, Vice President Investment Planning and Discovery Indo 1 Ridu, ya, Agile Scrum Master and Product Owner, Coach di Elite atau Innovation Agile Live. Ada Coach Lik Fatoni dan Coach Desta, ya, nanti akan coba bersamai. Untuk lebih kenalnya mungkin nanti masing-masing bisa lebih memperdalam. Baik, kita masuk sesi pertama, Coach Juni. Masih di lock. Baik, Pak Anton. Siap, ya? Barangkali, oke. Saya pikir ada sambutan gitu atau ada ini dari urus di sini. Saya lihat ada beliau-beliau, Ustadz Masud, ada Ustadz Musafin tadi ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Iya, kita langsung to the point aja biar lincah lah. Oh, lumayan. Nggak bertele-tele sekarang. Baik. Ya. Tadi baca apa? Bukan baca. Indonesia Raya juga termasuknya udah bertele-tele sebenarnya, tapi gitu ya. udah kebiasaan baik. sih. Oke, nggak apa-apa biar kita lebih efektif waktunya. Monggo. Kalau baik, sudah baik. siap, saya persilakan Oke. untuk sesi pertama kita mulai. Boleh. Dari schedule sebenarnya kan 8:30 ya, tapi nggak apa-apa kita ini lagi sambil ini. Kosi mungkin bisa dikondisikan Kos Desta ya, barangkali belum join, mungkin ada kendala di konektivitasnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah suara saya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semangat pagi. Pagi. Baik. Jadi kita tadi sudah dibuka dengan ini tilawah, kemudian juga tadi diantarkan oleh Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Ya. Yang kemudian dengan beberapa Al-Fatihah tadi yang kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang famili dan haditolan sedang kena musibah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita yang hadir di sini menyempatkan mengalokasikan waktu senantiasa mempunyai aura positif gitu ya, aura semangat agile ya, semangat untuk mendapatkan ya sharing nanti ya, sharing apa yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian sering dengar juga dan memang sedang menjadi topik yang hangat, sesuatu yang agility, kemampuan untuk respon yang cepat terhadap sebuah perubahan, adaptif, ya, lincah dan seterusnya. Ini memang benar yang disampaikan Pak Anton. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Pak Anton ya, boleh ya? Karena schedule kan jam 8:30. Ya, silakan Pak. Nanti mungkin kurang 5 nih, baru nanti kita coba mau masuk. Atau kalau mau kenalan juga boleh tuh. Boleh. Para Nah, peserta. benar. Monggo. Nah, kalau tidak keberatan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa di rename ID-nya atau akunnya ya, namanya menjadi yang di depan itu adalah asal daerahnya, itu misalkan Jabar, DKI, Ambon tadi ada ya, Maluku, NTB dan seterusnya. Kemudian underscore gitu ya, garis bawah, kemudian nama gitu ya. Jadi untuk memudahkan ini dari tadi ya, silakan mulai coba di ini ya. Jadi ketika saya membaca Bu Rosdiana dari Makassar, nah betul ya Bu, gitu ya. Silakan, monggo. Pak Eman, sepertinya Pak Eman Jawa Barat, Pak Eman Sulaiman, ya. Ya, Coach. Assalamualaikum Salam, Pak Coach. Ya, saya tidak asing mengenal beliau, mungkin Pak Eman yang belum mengenal saya.
Luar biasa. Oke, ada lagi. Ya, alhamdulillah, Kos Desta, Pri Desta Yuda sudah hadir. Assalamualaikum, Kos. Jadi kita sudah lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah lengkap. Jadi sudah di rename. Baik, kita kenalan dulu sebentar. Beberapa saat, masih ada waktu 4 menit jelang ini, sambil Kos Desta nanti yang akan mengantarkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami bertiga, ada Kos II di sini ya, II Fatoni, kemudian Kos Pri Desta Yuda. Benar, kami bertiga adalah saat ini masih aktif di Indosat, di pusat, di kantor pusat di Indosat, di Jalan Merdeka Barat, samping BI itu, ya Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat yang sama, kami pun juga aktif di sebetulnya TSI ya, Telco Sinergi Indonesia, di mana beberapa membernya itu dari operator telekomunikasi di Indonesia. Kebetulan kami di Indosat, kemudian ada juga teman-teman dari Telkomsel, dari Excel, dari Telkom gitu, berkolaborasi membuat sebuah komunitas yang concern terhadap bagaimana meningkatkan profesionalitas kita dan juga agility gitu ya di semua sektor gitu, dan beberapa wajihah gitu ya, beberapa vehicle gitu yang biasa kita gunakan, salah satunya adalah iLab ini, Agile Innovation Lab. Jadi kita fokus untuk menginkubasi gitu ya, dimulai dari mindset, karena ini pondasi yang nanti akan dipaparkan oleh Kos Desta. Beliau ini juga sama, kita bertiga alhamdulillah sudah punya ini ya, sanad kurang lebih begitu ya, dari kalau bicara Agile itu ada 2, Scrum Agile itu ada 2 lembaga yang sebetulnya induknya sama. Yang pertama adalah Scrum Alliance, kemudian yang satu lagi dari Scrum ORG gitu. Dan kami bertiga dari Scrum Alliance. Bapak dan Ibu bisa googling nanti. Jadi insya Allah nanti materi-materi yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, kurang lebih begitu ya. Kita akan berusaha sesuai dengan tanda kutip ya, sesuai dengan matan dan sanatnya lah, kurang lebih begitu. Dan ya, memang kami berangkat dari praktisi, dan sebelumnya juga kami pernah mendeliver beberapa di dunia pendidikan juga, beberapa pondok pesantren sebelum COVID ya, di beberapa SDIT juga, SMPIT gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti dalam 2 hari ke depan apa yang menjadi goal gitu ya, apa yang menjadi ekspektasi Bapak dan Ibu sekalian kemarin disampaikan oleh Bu Endah, Pak Anton, itu menjadi concern kita bersama. Baik, untuk menyingkat waktu karena sudah mendekati jam 8:30, saya persilahkan Kos Desta. Jadi nanti dalam hari ini Kos Desta akan menyampaikan 2 materi. Fondasi utama ini cukup penting Bapak dan Ibu sekalian, dan saya yakin di antara yang hadir adalah para, termasuk juga selain dari sekolah juga dari pembesar yayasan, para decision maker, dan ini mindset ini yang sangat penting saya pikir di awal ini, dan nanti dilanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan ke Kos Desta. Silakan Kos. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk lebih akrab, kita panggilnya teman-teman saja. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali saya bersama Pak Juni dan juga Pak II nanti akan bersama-sama untuk belajar, merefresh apa yang sudah kami pelajari untuk bisa dibagikan dan istilahnya diterapkan di lingkungan pendidikan, khususnya di jaringan sekolah Islam terpadu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Juni bahwa sebagian besar dari kami memang masih aktif di Indosat Uridu, khususnya di Direktorat Inovasi dan Strategi.
Nah, saya akan coba share dulu beberapa hal sebelum kita mulai masuk ke materi, yaitu Agile di Innovation and Digital Mindset. Jadi ini akan sedikit banyak bercerita dulu bagaimana konsep-konsep dari Agile, lalu kita masuk ke salah satu framework dari Agile, yaitu Scrum. Kami berharap selama proses ini, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, langsung raise hand juga boleh, tanpa kita harus menunggu waktu selesai. Kita sepakati nanti kita akan jeda dari Agile ke Scrum, kita jeda dulu sekitar 5 menit untuk ya kita lihat mau ke belakang ataupun untuk mencari inspirasi yang lain lah ya. Saya coba share ya Bapak Ibu sebentar. Tadi 15 menit, Coach, tadi disampaikan oleh Pak Anton ya, jedanya. Oh, 15 menit. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Ini resume sedikit saya. Nama saya Pridesta Yuda. Posisi saya sekarang di industri itu sebagai Senior Vice President untuk Bisnis Inovasi. Kemudian pendidikan, S1 saya di UI, S2 saya di UI, MBA dari Grenoble Alpes Prancis. Terus ada beberapa sertifikasi dan professional certificate dari Pennsylvania, ada MIT, juga Imperial College London untuk Creative Thinking, Innovation, and Entrepreneurship. Untuk sertifikasi ada Agile Coach, kemudian CSP Scrum Master, PHP Product Owner, Legal Service Play, Prince2, dan lain-lainnya. Jadi sebagian besar berangkat dari sesuatu yang memang membutuhkan banyak interaksi dan juga kolaborasi dengan orang lain. Sehingga kami berharap hal-hal ini yang bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk perbaikan-perbaikan dalam sebuah proses inovasi itu sendiri. Bergabung di Indosat dari 2016 sampai sekarang, sebelumnya di beberapa perusahaan Fortune 500 atau perusahaan-perusahaan asing seperti Cisco, kemudian British Telecom, dan lain-lain. Oke, itu penjelasan singkat tentang saya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang Agile. Tapi sebelumnya, untuk informasi, jadi kalau nanti teman-teman pengen tahu siapa sih orang-orang yang mempunyai sertifikasi di Scrum, jadi ini Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa ke certification.scrumalliance.org, lalu masuk ke directory, jadi pengen ngecek benar nggak sih, saya panggil Desta aja ya, Desta sertifikasinya masih valid, Pak Juni masih valid, atau Pak I, silakan sampaikan di sini. Tinggal masukin country-nya Indonesia, lalu pilih sertifikatnya, nanti akan muncul. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih sendirian di Indonesia yang pegang 3 sertifikasi profesional Scrum untuk profesional Scrum sendiri sama Product Owner. Mudah-mudahan dengan berbaginya ilmu ini bisa memberikan sebuah banyak manfaat buat teman-teman semua gitu ya. Nah, presentasi ini nanti kita pakai Canva, jadi kita ingin kenalin tools juga, suatu tools yang menurut kita sangat istilahnya powerful ya, Bapak Ibu bisa ngedesain apa aja. Mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah sering pakai Canva, sebenarnya ada beberapa alternatif lain dari Canva seperti Spark, Adobe, dan segala macam. Mungkin butuh waktu untuk designing dan segala macam di Canva, tapi nggak apa-apa. Berusaha untuk tidak pakai menggunakan Microsoft Project PPT, karena kan ya harus ada yang license, ada yang kalau misalnya license yang nggak dipakai harus diperbarui. Kalau di Canva ya kita langsung desain di tempat yang kita akan presentasikan. Oke, ini presentasinya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hal dari ini semua. Kita mulai yang pertama dengan Agile Mindset. Kita ke present dulu. Oke. Ya. Oke, jadi judulnya adalah yang pertama Nurture Agile Innovation and Digital Mindset untuk sekolahan. Jadi menurture itu beda dengan menanam ya, namanya menurture itu kita menanam, kemudian kita juga menjaga tanaman atau bibit tersebut agar bisa tumbuh, diberi pupuk, kemudian dijaga dari gangguan
hama atau pengganggu lainnya. Nah, yang kita akan tumbuhkan, yang akan kita jaga, yang akan kita buat dia menjadi besar itu adalah innovation and digital mindset. Kenapa harus ada inovasi, bukan hanya digital? Karena segala sesuatu yang saat ini ramai atau saat ini banyak digunakan adalah digital. Padahal seharusnya kita paham juga tentang apa yang disebut dengan inovasi. Sebuah proses yang memang menjadikan sesuatu yang baru atau menggantikan yang sudah ada atau memperbaiki gitu. Jadi ada yang namanya disruptif, kemudian ada yang namanya disruptif contohnya menggantikan yang sudah ada dengan yang baru ya. Ada yang namanya itu kita melakukan perbaikan atau ekspansi dengan hal yang baru. Oke. Nah, kita mulai dari Global Skill Index di tahun 2020 ya Bapak, teman-teman sekalian. Jadi Coursera ini salah satu platform pendidikan, mungkin sebagian besar teman-teman juga sudah pernah kenal Coursera. Ini gratis kalau misalnya kita bisa menyelesaikan kursus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Gitu. Tapi kalau sudah lewat, sepertinya akan suruh bayar gitu ya. Untuk mendapatkan sertifikatnya pun juga bayar. Nah, yang menarik dari sini dari Coursera adalah dia melakukan indexing terhadap masyarakat atau para pelajar atau profesional yang mengambil kursus, mereka menjelaskan itu nanti metodologinya terhadap 3 field. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua teknologi, yang ketiga data science. Loh, kenapa kita harus belajar ini dulu ya, Des? Kenapa nggak langsung lompat agile? Jadi kita sampaikan dulu fakta yang bisa membuat kita tuh aware gitu, membuat kita tuh keluar dari kondisi Indonesia ini baik-baik saja, ternyata kondisinya seperti ini gitu ya. Indonesia baik-baik saja, tapi menurut Coursera skill index kita di bisnis Indonesia itu berada di urutan ke-41 gitu ya. Nomor 10 Singapura, Malaysia di nomor 29, Vietnam nomor 33, kita di bawah Filipina bahkan. Oke lah kalau kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia. Tapi yang cukup mengagetkan adalah Vietnam. Dia berada di posisi ke-33. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Kalau Vietnam, negara yang dulunya itu lama ya ada perang saudara, atau negara yang dulunya itu sering Pulau Galang kan mereka menjadi pengungsi. Tapi secara bisnis menurut Coursera skill mereka tuh lebih baik dibandingkan kita. Yang kedua, teknologi. Vietnam masih di atas kita di nomor 22, Indonesia di 31, Singapura di bawah Indonesia, Thailand dan Malaysia. Kita cukup puas memang kita secara teknologi, mungkin penguasaan coding, teman-teman kita yang ada di startup, atau teman-teman kita yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi, tapi ternyata Vietnam posisinya kok masih lebih baik juga dibanding Indonesia. Bahkan di data science ini yang sering kalau kita dengar machine learning, deep learning, artificial intelligence, itu pun Vietnam juga bagus posisinya dibandingkan Indonesia. Nah, nanti materinya akan kita share. Bapak, teman-teman silakan baca, Bapak, teman-teman juga silakan lihat apa sih kategori bisnis, apa sih teknologi, dan apakah sih data science. Ini semua diindeks karena berdasarkan masyarakat Indonesia yang mereka teliti. Kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu, ini nggak perlu, kita coba lihat ini menjadi sebuah bagian introspeksi. Yang kedua, bagaimana sih kondisi negara kita secara inovasi itu sendiri? Numbers-nya negara kita ini kalau dalam inovasi di ranking berapa sih sebenarnya? Ini juga perlu agar kita bisa melihat bahwa negara kita memang sedang berusaha untuk bangkit, tapi kita perlu melihat secara indexing, untuk inovasi kita nomor berapa. Nah, kita tuh di nomor 85. The most innovative country based on income group. Jadi, negara-negara yang sangat inovatif berdasarkan pendapatan negaranya. Oke lah, Malaysia dan Singapura itu middle up income-nya ya secara negara. Tapi Vietnam itu nomor 42, Indonesia nomor 85 gitu ya. Nah, rekan sekalian kan sekarang sedang di posisi sebagai guru atau kepala sekolah atau ketua yayasan gitu ya. Kalau terus-menerus seperti ini posisinya, kira-kira apa yang ada di benak kita? Apa yang akan terjadi dengan
dengan workforce kita, apa yang akan terjadi dengan tenaga kerja yang akan mengisi posisi-posisi middle, menengah, atau posisi puncak perusahaan 10 tahun, 15 tahun ke depan. Ya bisa jadi yang akan mengisi adalah orang Vietnam gitu ya. Karena secara indeks skill mereka lebih baik, secara inovasi di negara mereka juga lebih baik. Tapi kan kita nggak bisa head to head itu dong, Des. Vietnam kan negaranya kiblatnya ke sana, kan ke sini. Ya nggak ada yang salah dari data ini, cuman data ini menjadi sebuah gambaran tadi saya sampaikan di awal agar kita bisa aware apa yang mesti kita persiapkan khususnya sebagai pendidik. Nah, yang berikutnya adalah seperti apa sih yang sebaiknya kalau kita bicara masalah inovasi? Apa yang menurut peneliti-peneliti atau menurut para orang yang paham tentang inovasi? Yang pertama, ada di sini ada 4 ya. Ada sustaining innovation, disruptive innovation, basic research, sama breakthrough inovasi. Nah, kenapa kita dikenalin ini sih? Kita kan di pengajar nih, Des. Atau kita di sekolah, kenapa harus ada Google, ada Apple, ada P&G, ada IBM? Sebab kita itu pengen teman-teman di JSIT itu levelnya itu sudah harus mengambil atau mengcapture ya work best teknologi atau perusahaan-perusahaan yang memang secara digital dan inovasi sangat agile banget dalam melakukan perubahan gitu. Contohnya gini, sustaining innovation. Kenapa Apple itu di pojok kanan gitu, dia sustaining innovation? Karena hampir semua produk Apple itu akan dibeli oleh pengguna Apple dan dia paham banget bagaimana untuk mempertahankan posisinya. Yang kedua ada disruptive, merubah. Dulu email itu kan bayar ya, mungkin kalau teman-teman tahu dulu American Online, AOL itu sebelum Indonesia. Mungkin sebagian orang Indonesia pernah langganan AOL, American Online, yang menggunakan berbayar. Tapi dengan Google itu disruptif, orang tuh nggak perlu lagi bayar email. Terus dia juga mendisrupt Yahoo gitu kan, mesin pencari. Dia mendisrupt industri media gitu. Hampir sekarang kalau teman-teman perhatiin YouTube channel misalnya Net Media, YouTube channelnya TNI AD, YouTube channelnya apalah gitu ya, Ridwan Hanif gitu. Itu luar biasa gitu. Orang tuh berpindah cara menonton dari yang TV kotak 14 dengan 46 atau 60 inci ke tablet, ke handset mereka untuk menikmati layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, lalu di sini ada juga breakthrough innovation, di mana orang-orang melakukan inovasi di PNG ini untuk supaya nggak ke dokter gigi lagi waktu itu. Kenapa dibilang breakthrough innovation? Dia punya semacam set of whitening and dental care. Makanya dibilang breakthrough, karena itu merubah. Gitu kan. Dan terakhir ada IBM. Sampai semua tahu IBM merupakan perusahaan yang fokus untuk melakukan riset terhadap sesuatu yang belum ada. Jadi komputer-komputer yang sebesar lemari, mainframe, kemudian server-server itu biasanya diriset atau dilakukan oleh IBM. Nah, satu hal lagi, ke depan itu ternyata setelah inovasi, setelah kita jadi dari awal ya saya bikin supaya storyline-nya pas, posisi indeks skill Indonesia, kemudian posisi Indonesia secara countries dalam inovasi. Terus siapa yang terbaik dalam inovasi sudah ada contohnya. Nah, ke depan itu bagaimana? Ke depan ternyata kita itu nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Kita perlu yang namanya ekosistem. Nah, ini coba kita kembalikan. Kira-kira JSIT ini sudah menjadi ekosistem atau belum? Gitu. Karena Volkswagen itu sudah merubah yang dulunya dia produsen mobil menjadi ekosistem kendaraan yang didevelop oleh banyak orang. Ya, jadi cockpitnya atau yang di dalam itu didevelop oleh Audi. Driving automation Audi. Vehicle motion sama energi baterai itu Force. Kemudian digital bisnisnya pakai Mobility. Dan kalau kita lihat di sini didevelop oleh kurang lebih 10.000 expert sampai 2025. Nah, karena Audi paham betul, Volkswagen paham betul, dia nggak bisa berdiri sendiri untuk mendevelop sebuah kendaraan masa depan. Ditambah lagi, kalau kita lihat di sini, mobil itu nanti ada automotive cloud.
Nah, cloud ini perlu kita jelasin. Cloud itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu? Karena kan, udah pakai cloud aja atau pakai Google Drive aja. Kalau rekan-rekan atau teman-teman biasa, kita di GCR aja taruh tugasnya anak-anak gitu. Anak-anak submit di GCR ya gitu. Atau yuk kita Zoom. Nah, sebenarnya cloud itu kan sebuah layanan yang dimiliki oleh para hyperscaler kalau kita bilang itu, perusahaan-perusahaan besar yang menyiapkan data center terbesar. Nah, selama ini kita menggunakan misalnya di sekolah ya GCR itu kan untuk mencapai tugas gitu. Ada yang dua ini suaranya. Oke. Nah, kalau di Volkswagen mereka melakukan automotive cloud, sehingga mereka menggunakan cloud Microsoft. Kalau kita beli sekarang Office 365 istilahnya, itu merupakan bisnis baru dari Microsoft. Dulunya kita kan harus beli CD-nya, baik CD yang asli ataupun CD yang bajakan, masukin kodenya, oke, license kamu sudah valid. Tapi setelah setahun, muncul tuh license kamu perlu diperbarui, dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Nah, ke depan itu semua akan taruh di cloud. Jadi langganan itu ya langganan Microsoft Word atau Office dan seterusnya, itu adanya di cloud. Jadi perubahan yang sangat luar biasa, begitu juga yang dilakukan oleh si Volkswagen ini. Dia udah taruh semuanya di cloud. Jadi semua orang bisa melihat, orang bisa berinteraksi dengan cloud ini. Mulai dari connectivity, wireless car, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah dengar, saya ulangi lagi dari awal, posisi Indonesia secara global index, kemudian secara inovasi, siapa yang terbaik, kemudian kita juga paham dengan kondisi ekosistem. Di luar itu kejadiannya sangat cepat terjadi. Kalau kejadian di luar lebih cepat dibanding apa yang terjadi di dalam, maka the end is near. Akhir dari sesuatu atau akhir dari organisasi atau akhir dari perusahaan atau apapun itu akan semakin dekat. Karena apa? Mereka tidak bisa beradaptasi. Yang paling sustain, yang paling bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, yang paling kaya, atau yang paling banyak karyawannya, tetapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan di luar. Inilah keyword yang memang harus dimiliki oleh para agilis gitu, atau orang-orang yang berkecimpung di agile. Kalau mereka tidak mampu beradaptasi, mereka tidak mampu adaptif terhadap perubahan, dan mereka bisa merubah, mempivot apa yang mereka punya sekarang, ya mereka akan the end is near. Mereka akan menjadi bagian sejarah. Siapa itu? Contohnya ini. Ini ya, Kodak. Kemudian, kalau yang sebelah kanan ini, mungkin teman-teman pernah dengar ya, penyewaan atau penjualan kaset, video, VCD, DVD di Jakarta atau di kota besar ya. Dua ini dulu bagian sejarah yang tidak terlupakan bagi sebagian orang. Tapi sekarang menjadi bagian sejarah yang selalu diingat untuk menjadikan ini jangan sampai terulang. Kodak itu sudah digantikan oleh Instagram. Kenapa? Instagram ini awalnya dibikin sebelum dibeli Facebook ya, untuk membantu orang-orang yang kalau hasil fotonya itu kurang bagus, bisa dikamjah istilahnya, atau di kamera jahatin lah, atau dikasih filter istilahnya ya, oleh Instagram, sehingga fotonya itu jadi bagus, bisa dikasih filter, bisa ditaruh komen, dan seterusnya. Luar biasa. Akhirnya Kodak menjadi bagian sejarah yang ditinggalkan. The end is near, itu terjadi di Kodak. Yang kedua adalah di startup. Dia menjual video, kaset, dalam bentuk apapun, tiba-tiba muncul Spotify. Sebuah layanan di mana orang-orang itu hanya perlu mendengarkan lagu yang memang pengen dengarkan gitu ya. Nggak perlu beli satu full set album The Massive misalnya. Cukup pengen dengarkan yang Jangan Menyerah. Atau nggak perlu beli full set lagu Raihan. Hanya pengen mendengarkan Peristiwa Subuh. Itu didisrupt oleh Spotify. Akhirnya